Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Semanca, halo juga viewers. Hari ini kita berjumpa lagi bersama saya Arum Mustikawati yang akan memandu podcast Mondro Geni SMA Negeri 1 Cangkringan di episode yang istimewa. Kenapa istimewa? Karena sekarang kita syutingnya berada di luar ruangan dan juga dengan narasumber yang tentunya istimewa. Hari ini kita akan membahas tentang Adiwiyata bersama dengan Bapak Rahmat Budiono SPD. Di samping saya sudah ada Bapak Rahmat Budiono. Mari kita sapa. Selamat sore Pak. Selamat sore Mbak Arum. Bagaimana kabarnya Pak Rahmat? Alhamdulillah sehat. Sehat Mbak Arum, ya Pak? Gimana? Kalau saya alhamdulillah juga sehat Pak. Apalagi tetap sekarang sehat. bertemu dengan Pak Rahmat di sini dan kita akan berbincang Pak. Oke. Berbincang tentang tema yang sudah sangat sering kita sampaikan di sekolah, kemudian juga di studi tiru ya Pak ya, tentang Adiwiyata atau mungkin kalau bahasa internasionalnya Green School ya Pak Green ya. School. Iya, Green School. Ya. Nah, mungkin untuk Sobat Semanca di kelas 11 dan 12 mungkin itu sudah ya Pak ya, sudah Adiwiyata sudah tahu. Tapi kalau untuk viewers yang ada di rumah dan juga anak-anak kelas 10, nah itu 10. Mungkin belum familiar ya Pak ya. Nah, dan hari ini kita akan membahas tentang Adiwiyata Pak, khususnya juga program Adiwiyata di sekolah. Sudah siap Pak? Insya Allah. Siap. Perlu diketahui oleh viewers bahwa Pak Rahmat ini merupakan ketua tim Adiwiyata sekolah ya Pak ya. Dan sudah berkecimpung di Adiwiyata dari tahun berapa Pak? Tahun 2015. 2015. Awalnya di SMA Negeri 1 Cangkringan juga di tahun 2015 Pak? Saya awalnya sudah lama. Sudah lama. Tahun 1998. 98 di SMA Cangkringan. Wow, itu sudah berapa tahun ya Pak itu ya? Hampir 20-an lebih. Sudah 20 tahun ya. Berarti sudah mengenal seluk-beluk di SMA Negeri 1 Cangkringan ya Pak ya? Kalau program Adiwiyata sendiri Pak di SMA Negeri 1 Cangkringan itu dari tahun berapa Pak? Untuk program Adiwiyata untuk SMA Cangkringan itu karena ada surat dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman itu mulai tahun 2014. 2014. Jadi setelah 2014 itu diharapkan SMA Cangkringan harus maju menuju ke Adiwiyata Kabupaten. Kabupaten. Jadi itu tahun 2015 itu mendapat penghargaan Adiwiyata tingkat kabupaten. Jadi awalnya tahun 2014 itu mengenal istilah Adiwiyata di SMA Cangkringan ini. Dalam 1 tahun sudah bisa meraih penghargaan ya Pak ya? Ya, alhamdulillah. Tapi sebelum kita sampai ke sana lagi nih Pak, sebenarnya apa sih Pak pengertian dan juga tujuan dari Adiwiyata itu Pak? Jadi untuk masalah Adiwiyata itu yang pertama pengertian Adiwiyata itu sebenarnya sekolah yang sudah berhasil dalam melaksanakan gerakan PBLHS. Gerakan PBLHS. Jadi istilahnya itu kalau umumnya itu kan namanya GPPLHS. Apa jadi itu Pak? Gerakan peduli berbudaya lingkungan hidup di sekolah. Gerakan peduli berbudaya lingkungan hidup di sekolah. Kemudian tujuannya apa Pak? Nah, untuk tujuan dari gerakan tersebut sebenarnya itu merupakan gerakan istilahnya itu secara kolektif. Bersama-sama gitu secara kolektif dengan sukarela, kemudian berjejaringan dan itu berkelanjutan. Dalam gerakan itu harus berkelanjutan. Kelanjutan dalam apa? Ya menerapkan 6 aspek. 6 aspek yang kaitannya dengan PRH. Jadi perilaku ramah lingkungan hidup. Berarti perlu sebentar Pak, kita perlu garis bawahi dulu. Jadi ada GPBLHS dan juga ada PRLH. Kalau PRLH itu perilaku ramah lingkungan hidup. Ramah lingkungan hidup. Itu aja ada 6 aspek. Banyak sekali ya Pak ya? 6 aspek itu nanti ada di situ. Kalau manfaatnya Pak, manfaatnya kita beradiwiyata atau melakukan program adiwiyata di sekolah itu apa Pak? Saya kira manfaatnya banyak sekali. Karena kan yang tadi sudah saya sampaikan, untuk gerakan tadi kan yang melaksanakan seluruh warga sekolah. Nah, manfaatnya kan bisa untuk peserta didik, juga bisa untuk Bapak Ibu guru atau mulai sekolah. Nah, manfaatnya ya yang pertama bisa kalau dalam sekolah adiwiyata itu kan harus ada konservasi energi. Nah, manfaat dengan memahami
apa istilahnya adiwiyata itu nanti bisa menghemat. Jadi misalnya di sekolah itu ada lampu atau ada kipas angin atau LCD atau AC itu yang tidak berfungsi, nanti diharapkan dimatikan. Sehingga itu manfaat yang benar untuk menghemat energi itu. Penghematan energi ya Pak ya. Energi bisa. Kemudian bisa manfaatnya menghemat air. Karena itu ada konservasi air. Jadi anak-anak kalau tadi itu menggunakan tempat wastafel air itu kalau enggak digunakan misalnya ya harus secukupnya saja. Segera dimatikan kalau segera sudah selesai, dimatikan. Pak ya. Jadi itu merupakan manfaat itu. Nah, manfaat yang lain juga kalau kaitannya dengan Jumat bersih, ya itu kan juga ada agenda Jumat bersih. Jadi itu manfaat untuk kebersamaan. Jadi kebersamaan antara istilahnya semua warga sekolah. Seluruh seluruh warga sekolah. Jadi peserta didik, kemudian ada Bapak Ibu guru, mahasiswa sekolah itu bersama-sama untuk peduli lingkungan. Jadi itu manfaat untuk kebersamaan juga. Gitu. Nggih. Juga ada kalau di sekolah juga ada penghematan dana. Jadi dengan adanya dua itu nanti dana itu juga bisa kita hemat. Misalnya untuk tagihan listrik. Nah, nanti kan kalau sudah dimatikan tidak dimanfaatkan juga untuk membayar listrik kan nanti berkurang juga. Berkurang. Itu juga. Kemudian juga bisa manfaat adiwiyata itu kaitannya dengan pencemaran lingkungan. Jadi itu nanti bisa untuk mencegah. Misalnya kalau adiwiyata itu kan harus ada kaitannya dengan biopori atau peresapan. Itu kan juga untuk mencegah kegiatan pencemaran lingkungan. Juga kerusakan lingkungan ya kita ada penanaman pohon itu juga kaitannya dengan kerusakan lingkungan kita perbaiki. Termasuk juga dengan bencana alam gitu ya. Bencana alam juga. Jadi kalau misalnya tidak ada tumbuh-tumbuhan kan nanti misalnya ada hujan kan nanti bisa air menggenang atau apa. Kalau tidak ada adiwiyata. Berarti kalau bisa saya simpulkan ya Pak ya, adiwiyata itu besar sekali manfaatnya sekali. Untuk keberlangsungan atau kelanjutan kehidupan kita yang lebih baik ya Pak ya. Jadi kita bisa berlatih untuk menghemat energi, menghemat air, kemudian juga apalagi Pak untuk bisa lingkungan. Jadi memang besar sekali ya Pak ya. Itulah kenapa di sekolah kita memang digaungkan untuk adiwiyata ya Pak kan ya. Tujuan untuk kenyamanan semua warga sekolah. Kalau peserta didik nanti nyaman dalam belajar, kemudian Bapak Ibu guru nyaman dalam memberikan materi atau mengajar pada peserta didik itu. Jadi ada kenyamanan dalam hati semua warga sekolah itu. Masuk juga seperti suasana ini ya Pak ya. Suasana kita sore hari ini aja sudah nyaman. Apalagi kalau dirasakan sekali misalnya kita pergi ke kota nih Pak ya. Itu sangat terasa kalau di sekolah kita itu benar-benar hijau sejuk gitu. Itu kan banyak sekolah kita itu dikunjungi oleh sekolah lain gitu. Jadi kalau sudah masuk ke sekolah itu kesannya itu sudah disampaikan ke forum, jadi itu terasa nyaman. Terasa nyaman. Jadi masuk ke sekolah terasa nyaman betul. Dirasakan untuk semuanya. Semuanya. Makanya harus dipelihara oleh seluruh warga sekolah juga ya Pak ya. Itu harus perlu itu kewajiban kita. Kemudian Pak, tadi kan juga sudah sempat disinggung nih Pak tentang adiwiyata kabupaten, kemudian adiwiyata provinsi. Nah itu sebenarnya ada berapa Pak penghargaan di adiwiyata? Jadi berdasarkan Permen DLHK. Jadi Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan itu yang nomor 53 tahun 2019 itu tentang penghargaan adiwiyata itu dimulai dari tingkat kabupaten. Jadi itu paling rendah itu tingkat kabupaten. Itu penghargaan untuk adiwiyata. Kemudian setelah 1 tahun, nanti masuk ke penghargaan tingkat provinsi atau istilahnya tingkat kota. Itu. Setelah itu nanti 1 tahun lagi, yaitu nanti bisa menuju ke penghargaan tingkat nasional. Kalau yang tertinggi Pak? Nah tertinggi itu kalau di Indonesia itu ya mandiri. Jadi, tingkat mandiri. Dan alhamdulillah untuk SMA Negeri 1 Cangkring tahun ini 2022 kan sudah istilahnya mengirimkan dokumen, file dan seterusnya untuk dinilai di pusat, dan untuk penilaian ini akan berakhir awal Oktober dan nanti pertengahan Oktober kalau lolos nanti akan ada verifikasi lapangan. Dan nanti kalau SMA Cangkringan ini sudah berhasil, nanti November itu mendapat penghargaan adiwiyata mandiri. Insya Allah nanti kita berdoa bersama. Amin ya Pak ya. Semoga nanti mohon juga dukungannya dari Sobat Semanca dan juga viewers. Semoga SMA Negeri 1 Cangkringan bisa menjadi adiwiyata mandiri ya Pak ya. Untuk tahun 2022. Kemudian dampaknya Pak, misalnya dari kita mendapat adiwiyata mandiri, itu dampaknya untuk sekolah atau mungkin lingkungan sekitar apa Pak? Ya dampaknya itu nanti untuk mandiri, karena yang terutama kalau adiwiyata mandiri itu nanti inovasinya.
Inovasi. Ya, inovasi, karena inovasi itu salah satu aspek dalam PRH tadi, perilaku ramah lingkungan hidup tadi. Jadi inovasi itu harus sesuai dengan PRH-nya. Jadi kalau dampaknya nanti kalau kita sudah mandiri itu kaitannya dengan pengolahan sampah. Karena dikatakan kalau mandiri itu sudah bisa bebas sampah. Nah, jadi sampah itu presentasinya kecil gitu. Jadi untuk pengolahan nanti lebih mudah gitu. Itu kalau mandiri. Jadi itu nanti untuk mandiri sama Cangkring, alhamdulillah untuk inovasi kemarin hubungan dengan pengolahan sampah kaitannya dengan pencacah daun. Pencacah daun. Jadi kita membuat komposter itu istilahnya lebih mudah, lebih cepat untuk menjadi kompos itu. Karena daunnya itu dicacah. Makanya kemarin untuk inovasinya itu pencacah daun itu merupakan dampak yang luar biasa. Kita menuju mandiri itu. Berarti inovasi-inovasi terkait dengan ini ya Pak ya, lingkungan dan juga lingkungan. Adiwiyata gitu ya Pak. Jadi ada sinkronisasinya, ada dan berarti juga dampaknya ke lingkungan sekitar gitu. Lingkungan sekitar juga. Jadi untuk mandiri itu nanti bisa kaitannya dengan sampah tadi. Jadi nanti diharapkan dari masyarakat sekitar juga sampah itu ya perlu ada pengolahan yang istilahnya maksimal gitu. Maksimal. Jadi nanti ada sosialisasi lah dari sekolah kaitannya dengan sampah itu. Kaitannya dengan sampah ya Pak ya. Sosialisasi berarti kalau misalnya mandiri kita juga harus sudah terbebas gitu. Iya, betul-betul itu, betul 100%. Betul-betul sudah mendarah daging di warga sekolah gitu ya Pak ya tentang karena ini. Kita masih nasional saja kan sampah di SMA Cangkring itu sudah terkendali gitu. Pengelolaannya sudah bagus sekali. Ya, pengelolaan sampah. Karena setiap kelas kan sudah ada tong sampah itu pilah itu. Jadi alhamdulillah peserta didik, warga sekolah sudah istilahnya ada pembiasaan lah. Dan terus sudah ada perubahan perilaku dalam sampah itu. Jadi tinggal nanti ke depan kalau sudah mandiri ya diharapkan nanti lebih baik lagi dan nanti sampah sudah tidak menjadi masalah lagi. Tidak menjadi masalah lagi. Jadi sudah fokus ke aspek yang lain. Aspek gitu, yang lain ya. Gitu. Nah, tadi kan kita sempat membicarakan tentang sampah nih ya. Di sekolah kita itu kan setiap hari anak-anak itu harus membuang sampah. Nah, kemudian dipilah. Nah, ini Pak, mungkin ada peserta didik yang masih, kenapa sih Pak setiap hari kita harus memilah sampah, gotong-gotong sampah, terus habis ini dipilah, ditimbang. Nah, sebenarnya manfaatnya apa Pak? Sebenarnya untuk manfaat pemilahan sampah ya tadi sudah disampaikan Mbak Arum, setiap pagi itu yang piket setiap kelas kan menyetor sampah ke bank sampah. Itu sebenarnya untuk menciptakan kuantitas sampah. Jadi jumlah sampah itu nanti diharapkan lebih rendah ya, lebih kecil lah itu. Nah, nanti juga di sana itu kan nanti pemilahannya lebih mudah gitu. Pemilahannya, jadi pengolahannya lebih mudah. Jadi nanti ini sampah plastik, kemudian sampah kertas, kemudian sampah daun nanti kan dipilah-pilah. Jadi itu lebih mempermudah untuk pemilahan sampah. Kemudian untuk penataan juga lebih mudah. Jadi lebih rapi lah manfaat dari pemilahan sampah setiap kelas itu. Oh, berarti tidak menumpuk dan dipisahkan berdasarkan jenisnya. Iya, itu lebih mudah gitu. Tapi itu bukan berarti kita tidak boleh buang sampah kan ya Pak? Nah, itu nanti kan sudah ada ketentuan, aturan. Jadi kalau anak-anak misalnya itu membawa sampah, sampah dari rumah yaitu nanti kewajibannya membawa pulang gitu sampah. Tapi kalau sampah di sekitar sekolah misalnya anak-anak mendapatkan snack atau acara ya diperbolehkan. Oh, gitu. Berarti sampah yang berasal dari sekolah dibuang di sekolah, sampah silakan. Yang berasal dari rumah dibuang di rumah. Ya, itu sudah ada ketentuan tata tertib. Kemudian kalau berbicara tentang sampah Pak, ini juga ada hubungannya dengan 3R ya Pak ya. Iya, 3R. Reuse dan juga recycle. Nah, ini boleh dijelaskan nggak Pak? Apa korelasinya dengan kita memilah sampah dengan pembuangan sampah yang dilakukan peserta didik? Jadi untuk pengolahan sampah itu salah satunya kan menggunakan 3R tadi. Jadi ada reduce, recycle, reduce yang kedua gitu biasanya. Jadi yang pertama reduce itu kaitannya dengan mengurangi, mengurangi itu. Jadi nanti kalau kehidupan kita itu memang dihadapkan banyak sampah. Nah, gitu salah satunya kita mengurangi. Jadi misalnya di sekolah maupun di masyarakat itu kan perlu kita kurangi. Nah, misalnya kalau kita kalau setelah didik ya itu misalnya ke sekolah yaitu membawa bekal makanan ya silahkan nanti bisa digunakan berulang-ulang gitu. Tempatnya tempat minum juga ya silahkan ya bisa gunakan berulang-ulang gitu ya. Kemudian ada juga yang kaitannya dengan
sapu tangan. Nah, ini nanti diharapkan kalau sudah mandi nanti kita apa? Ya gaungkan dengan sapu tangan. Jadi nanti untuk tisu itu kita hilangkan. Oh iya, berarti gitu. pakai sapu tangan ya, Pak? Iya, itu kan mengurangi gitu loh. Jadi sapu tangan nanti kan bisa dicuci lagi, digunakan lagi gitu. Nah, itu. Dan kemudian yang ibu-ibu misalnya mau belanja. Belanja itu ya silahkan menggunakan tas. Nah, tas misal dari kain atau apa yang bisa digunakan berulang. Jadi jangan menggunakan tas kresek atau apa. Nanti kan juga menambah sampah. Itu sifatnya mengurangi. Iya, itu reduce ya, Pak ya. Kemudian yang kedua reduce itu kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan menggunakan gitu, menggunakan. Jadi kita menggunakan sampah itu bisa bermanfaat gitu. Jadi bermanfaat bermanfaat itu kan kita gunakan lagi gitu. Misalnya kalau Mbak Arum misalnya menggunakan minuman lah itu yang kaitannya dengan botol misalnya itu yang tidak bisa digunakan berulang, itu silakan misalnya kita gunakan untuk media tanaman. Bisa botol-botol plastik ya, Pak ya. Di SMA sana juga banyak sekali media tanaman dari bekal itu ya, bekas-bekas itu botol itu. Kemudian misalnya ada kaitannya dengan bahan misalnya, itu juga bisa kita gunakan untuk membuat media tanam itu. Atau nanti misalnya pot atau bisa menjadi kursi atau meja, itu kan bisa. Kemudian plastik misalnya plastik yang ada itu kan bisa digunakan untuk juga ekobrik atau apa, itu kan bisa. Membuat itu dalam botol masukkan, itu kan bisa untuk duduk atau apa, itu bisa gitu. Berarti kita dituntut untuk berpikir kreatif dan juga kritis ya, Pak ya. Supaya nanti sampah itu bermanfaat bagi kehidupan kita gitu. Jadi tidak menumpuk sampah tetapi bagaimana memanfaatkan bagaimana kita sampah. berpikir, kita manfaatkan gitu. Kemudian yang terakhir, Pak, yang recycle. Recycle, kayak itu kaitannya dengan pengelolaan. Jadi istilahnya daur ulang. Jadi ini kalau daur ulang banyak sekali. Jadi misalnya kalau di sini kan sekolah kita tuh banyak tumbuh-tumbuhan itu. Jadi daun-daun itu berlimpah itu. Itu nanti sampai itu kita istilahnya daur ulang menjadi kompos. Kompos. Jadi kita sudah mempunyai ruang pencas daun, kemudian masukkan ke komposter, ya itu sudah banyak sekali alhamdulillah. Kemudian bisa dimasukkan ke biopori, itu kan sekitar lingkungan kita kan banyak biopori juga, lubang biopori untuk pengolahan sampah itu. Jadi itu kita olah, kita daur ulang lagi gitu. Dan kalau yang bekas-bekasan misalnya untuk kerajinan, misalnya untuk kerajinan kan juga bisa itu. Itu kan juga kita daur ulang juga gitu. Untuk bermanfaat, ada hasilnya gitu. Jadi memang 3R ini penting sekali ya, Pak ya. Penting sekali. Selain untuk mengurangi sampah juga bagaimana kita bisa memanfaatkan kembali. Kembali bisa. Apakah nanti berguna untuk menjadi wadah atau apa ya, Pak? Atau mungkin gitu, nanti jadi karya seni ya, Pak. Karya seni. Kan di sini sudah menghasilkan banyak sekali hasil karya seni. Kalau Mbak Arum itu ke ruang Adiwiyat, itu banyak sekali hasil karya dari anak-anak itu. Dari barang-barang bekas itu, sampah itu. Jadi yang bisa berguna dan bernilai jual ya, Pak. Bernilai jual itu. Jadi kalau ada studi itu dari sekolah lain itu juga memberi kesan yang luar biasa hasil dari anak-anak seperti itu. Ternyata SMA Negeri Cangkringan bisa seperti ini ya, Pak. Walaupun kita jauh di utara gitu ya, Pak ya, paling pojok, tapi Merapi lah. Tapi prestasinya juga tidak kalah ya, Pak ya. Kalah. Apalagi dari segi adiwiyata. Karena kan tadi sudah saya sampaikan, ini kan sudah masuk ke mau mandiri. Jadi kan tahun 2015 tadi untuk kabupaten, kemudian tahun 2017 itu masuk ke provinsi. Kemudian 2018 itu nasional gitu. Ini Pak, satu lagi yang menarik, Pak. Di sini kita sudah ada sesuatu yang menarik. Biasanya kita taruh anggrek di sini, Pak, atau bunga-bungaan. Tetapi kali ini ini apa, Pak? Boleh dijelaskan, Pak? Ini salah satu contoh tanaman langka. Tanaman langka yang ada di SMA Negeri 1 Cangkringan. Ini juga sudah lama ini. Jadi sudah lama sejak tahun 2006. 2006, ya, ini bantuan dari UNICEF. UNICEF. Jadi langsung ke sini menanam ini istilahnya kalau namanya Pronojiwo. Ya, ini yang ada di sebelah selatan lapangan basket. Ini sudah berkembang semua. Jadi sudah ada bibit-bibitnya, itu sudah bagus. Ini salah satunya bibitnya sebenarnya sudah ada ini. Ini ada buahnya nggak, Pak? Pronojiwo ini? Ada. Jadi Pronojiwo itu nanti buahnya itu agak hitam kecoklat-coklatan itu. Sebenarnya bisa itu dikonsumsi, juga, Pak? Itu khasiatnya banyak sekali karena tumbuh-tumbuhan atau istilahnya kaitannya dengan pohon itu kan ada khasiatnya. Nah, itu salah satunya kalau Pronojiwo kaitannya dengan
apa istilahnya untuk kanker, pengobatan kanker gitu ya, Pak. Kanker, kemudian untuk menambah apa istilahnya daya tahan tubuh ini juga ya. Tapi kalau yang orang dewasa itu juga untuk apa istilahnya menambah ya kekuatan. Wah, ini cocok untuk Pak Rahmat ini. Ya, iya, menambah stamina ya Pak ya. Itu ada itu. Jadi keperkasaan gitu, itu ada ya. Tapi ini ya prosesnya ya lama itu untuk ada iya, tapi bisa hasilnya. Untuk bermanfaatnya banyak ya Pak ya. Banyak. Ini yang Pronojiwo. Kemudian masih banyak lagi itu. Jadi untuk ada istilahnya apa? Pisang Sanggabuana itu juga langka. Karena Sanggabuana itu apa istilahnya biasanya nanti digunakan untuk labuan di keraton itu. Labuan di keraton. Jadi labuan itu nanti apa istilahnya menghadap ke langit. Nah, ke langit. Karena pisangnya langit lah. Menghadap ke atas ya Pak ya. Menghadap ke atas itu sangga langit lah istilahnya atau sangga buana. Buana itu kan bumi itu menyanggah bumi itu. Menyanggah bumi. Itu banyak sekali. Itu juga alhamdulillah dari SMA Cangkren itu menjadikan apa istilahnya nama majalah. Majalah sekolah. Jadi Cangkren ya majalahnya Sanggabuana. Gitu. Diambilkan dari tanaman langka yang ada di sekolah ya Pak ya. Gitu. Jadi karena memiliki filosofi yang bagus. Ya, itu juga itu khasiatnya juga banyak sekali untuk rematik, diabetes atau apa itu juga ada. Gitu. Ini mungkin juga untuk peserta didik juga mungkin baru tahu ya Pak ya. Ternyata sekolah kita juga memiliki tanaman langka. Dan ternyata tidak hanya tanaman saja, tetapi hias saja, tetapi bermanfaat ya Pak ya. Jadi ada juga apa Dewan Daru juga ada, Kalimas juga ada di sana, duit putih juga ada di sana banyak sekali. Wah, menarik sekali ya Pak ya. Nah kemudian lagi Pak, ini yang menjadi pertanyaan saya, apa dampaknya terakhir nih Pak kita, dampaknya program Adiwiyata ini untuk sehari-hari, misalnya gak hanya di sekolah tetapi juga di rumah itu seperti apa Pak? Saya kira ini dampaknya luar biasa. Dampaknya bagi peserta didik maupun Bapak Ibu guru luar biasa. Jadi salah satunya ya dalam Adiwiyata itu kan membentuk karakter. Karakter dalam sikap, tindakan, peduli lingkungan. Saya kira anak-anak juga di rumah itu ya 6 aspek itu dilakukan. Ya tentang kebersihan, saya kira juga ada. Kemudian tentang konservasi air, kemudian energi, dan pengolahan sampah itu saya kira dilakukan di rumah itu. Ya terbukti ya anak-anak ada tanaman di rumah gitu, orang tua juga ada ya, peserta didik juga mempunyai itu peduli, kemudian Bapak Ibu guru juga istilahnya peduli tentang lingkungan. Berarti harusnya bisa bermanfaat ya Pak, dan memberikan manfaat kepada yang lainnya. Nah Pak, karena ini Pak sudah mau hujan. Mungkin untuk sekarang kita akhiri sekarang Pak. Tapi nanti di episode selanjutnya kita lanjutkan lagi tentang mungkin Adiwiyata dan program-program sekolah yang lainnya. Kalau begitu saya ucapkan terima kasih kepada Pak Rahmat sudah bergabung di sini. Terima kasih untuk waktunya dan juga untuk viewers dan juga Sobat Semanca yang ada di rumah dan dimanapun Anda berada. Terima kasih sudah bergabung dengan kami dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Arum Mustikawati pamit undur diri. Terima kasih. Salam Adiwiyata. Salam Adiwiyata.